Aktivis media sosial Edi Mulyadi resmi ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Edi juga langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik telah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, di Jakarta, Senin tanggal 31 Januari malam. Pemeriksaan terhadap Edi dilakukan oleh tim penyidik sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan mengatakan, kepolisian juga langsung melakukan penahanan terhadap Edi, penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Tuturnya, kasus yang menjerat Edi Mulyadi ini berkaitan dengan cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepolisian pun mengusut belasan laporan yang diterima hingga saat ini sudah berstatus sebagai penyidikan. Sampaikan update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh saudara. Seperti kita ketahui bahwa saudara NM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap saudara MM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap saudara M sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti, pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang perhimpunan hukum pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan
dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang lain. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Demikian teman-teman, cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelas sih. Ya, akun YouTube dengan channel milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita. Ya, Bang Edi Channel ya. Cukup ya, jelas ya. Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Bareskrim Polri. Mana? Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun ya. Jelas ya. Pak, hubungan tadi pertama kali Pak dia masuk di sini, dia sempat mengeluarkan statement kalau ini dia dibidik. Gimana komentar Pak? Ya, sekali lagi penyidikan ini dilakukan secara objektif, ya, proporsional dan profesional, ya. Oke? Kami langsung dari Kalimantan, Pak. Teman-teman dari Kalimantan menanyakan mengenai adat yang dilakukan sesuai dengan permintaan yang dilakukan. Oke, baik, paham saya. Kami melakukan, saya bilang tadi, proporsional. Proporsional itu Polri melakukan penyidikan pidana, ya. Tentu proses ini sesuai dengan ranah dari kepolisian, penyidikan tidak pidana, ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang proporsional. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.